orang yang menumpang di NU, apalagi punya niat ingin menghancurkan NU, pasti hancur sendiri. Nah, ini kita harus yakin hal itu. Ketua PBNU harus mengambil sikap tegas untuk membersihkan semua habaib. Karena apa? Kita harus sesuai dengan khitoh. Karena apa? Ini rawan dipecah belah. Kalau kita tidak mengambil sikap sekarang, NU akan tinggal nama. NU akan tinggal nama. Ini tolong diingat. Sekarang kita harus tegas. Jatman harus dibersihkan dari yang namanya habaib, dari kepengurusan. Disapu bersih. Dan alhamdulillah NU bagaimanapun juga, meskipun ada orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengobok-ngobok NU, saya yakin, hakul yakin, NU tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karomahnya para wali-walinya Allah, para muasis NU yang mendirikan. Yang jelas NU di sini adalah hasil karya ulama Nusantara atau kiai-kiai yang asli Nusantara. Meskipun mereka dengan berbagai cara ingin merubah sejarah NU, tetapi kita harus paham bahwasanya NU kalau ingin ditumpangi atau bahkan ingin menghancurkan NU, saya yakin pasti orang tersebut akan hancur sendiri. Ini kan masyhur dari beberapa ulama yang menyampaikan bahwasanya sampai Syekhona Khalil ya, beliau memberikan dawuh ya Jabar ya Kohar. Pokoknya intinya orang yang menumpang di NU, apalagi punya niat ingin menghancurkan NU, pasti hancur sendiri. Nah, ini kita harus yakin hal itu. Tetapi yang namanya kiai kultur, ya kan, kiai kultur di sini tetap mempunyai peran. Tujuannya apa? Abu Yamam Al-Ghufran Al-Bantani yang diharapkan adalah menjaga marwah NU itu sendiri agar sesuai dengan khitoh, jangan sampai diselewengkan, jangan sampai keluar dari rel, jangan sampai para pejabat di struktural PBNU ini tidak amanah. Alasannya apa? Kasihan kalau nanti kualat dengan para muassis NU, karena ini adalah sebuah amanah. Contohnya, saya membaca dari struktur dari banomnya NU dulu yang namanya Jatman. Saya membaca di situ, ternyata di struktur di kepengurusan Jatman sendiri itu banyak dari golongan habaib. Nah, ini kan bukan muhrim. Bukan muhrim yang harus pada saat ini ketua PBNU harus mengambil sikap tegas untuk membersihkan semua habaib. Karena apa? Kita harus sesuai dengan khitoh NU 1926 bahwasanya pada saat itu tidak ada habaib yang masuk di struktural PBNU. Agar NU tetap eksis, Indonesia juga tetap eksis. Buktikan cintamu pada saat ini, nyatakan cintamu, yakni dengan ketegasan mengambil sikap untuk membersihkan semua habaib yang ada di kepengurusan Jatman. Dampaknya apa? Karena keteledoran kita, ya kan, kelengahan kita, pada saat ini sejarah Jatman juga bisa dirubah. Ini harus dikembalikan kembali, yakni yang memegang harus seorang ulama Nusantara yang yakni dari Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banomnya lagi di NU itu ada Ansor, ada Banser, ya kan? Ini juga sekarang ada beberapa yang sudah mau menyusup dan bahkan sudah menyusup atau masuk di struktur kepengurusan Ansor dan Banser. Yang menyusup atau yang masuk di kepengurusan itu siapa? Yakni juga golongan habaib. Nah, ini harus dibersihkan kembali. Ansor dan Banser yang memegang semua harus dari kader-kader NU atau kiai-kiai yang memegang di peranan struktural tersebut. Ini dari Ansor dan Banser ya. Karena apa? Ini rawan dipecah belah. Kalau kita tidak mengambil sikap sekarang, NU akan tinggal nama.
NU akan tinggal nama. Ini tolong diingat. Sekarang kita harus tegas, Jatman harus dibersihkan dari yang namanya habaib, dari kepengurusan, disapu bersih, ya kan? Ansor Banser juga sama, di PBNU juga sama. Kenapa? Kita harus menjaga marwah NU, ya kan? Menjaga marwah ulama Nusantara. Ini kembali lagi ke Gus Ilyas penyampaiannya tentang thorikoh atau di Jatman. Di Jatman ada 40 thorikoh yang diakui atau mu'tabaroh. 42 thorikoh mu'tabaroh. Dan di Jatman sendiri itu memutuskan tidak ada di antara thorikoh ini yang lebih baik ataupun lebih utama. Kenapa ketika ada yang mengatakan bahwasannya thorikoh Alawiyin ini lebih tinggi dan utama, ini yang 42 apa? Nah, ini perlu dipertegas Gus. Karena apa? Thorikoh Alawiyin juga nggak masuk di Jatman. Perlu dipertegas Gus. Ada upaya apa ini? Saya anggap bukan pembodohan, tapi Jatman yang selama ini berdiri, kok ada yang baru masuk aja tidak, merasa lebih utama dan lebih tinggi. Ini bukan budaya kita, ini bukan budaya ulama Nusantara. Dipertegas Gus tentang thorikoh yang katanya lebih hebat itu. Ya terima kasih, karena tadi kita kan harus lemah lembut gitu loh ya kan, harus ada ritme. Kenapa saya menyampaikan itu? Yang mendirikan Jatman, Jamaah Ahli Thorikoh Mu'tabaroh An-Nahdiyah, ini adalah kiai-kiai, ya kan, Thorikoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kenapa pada saat ini bisa dioper alih oleh orang-orang yang tidak jelas? Kalau pengen bahasa gamblangnya, dioper alih oleh Habib Yahudi. Nah, ini kan jelas merusak dan menghancurkan. Kalau mereka pengen apa namanya khidmah atau ngabdi di Jatman atau NU, harusnya sikap dan akhlaknya sudah bisa kita baca dan sudah jelas, ya kan? Banyak di YouTube video beredar bahwasannya yang namanya Pak Lutfi bin Yahya itu harus apa namanya untuk menyampaikan kepada semua rakyat Indonesia, itu di YouTube kan banyak itu yang viral ya, bahwasanya thorikoh Alawiyin ini adalah thorikoh yang paling baik dan thorikoh yang menyebarkan pertama kali di Indonesia. Dia pakai bahasa Arab, dikira mungkin orang Indonesia tidak paham bahasa Arab. Ya, itu jelas. Ini saya dengan bahasa yang santun Pak Imron, halus. Karena apa? Ini jelas ingin menghancurkan NU, menghancurkan thorikoh. Kenapa? Golongan mereka tidak akan pernah mengakui thorikoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Sadiliyah atau thorikoh yang lain. Kan jelas videonya itu. Allah yang membuka aibnya sendiri, bukan kita. Itu Allah yang membuka aibnya sendiri. Tujuannya apa? Allah menjaga Indonesia, masyarakat Indonesia mulai Sabang sampai Merauke, warga Nahdien biar melek. Ini loh yang diaku-aku menjadi panglima Bangser, ya kan? Yang diaku-aku menjadi ketua sufi dunia, akhirnya apa? Susah pikiran. Yang katanya menjadi ahli tasawuf, akhirnya tak sanggup untuk memegang amanah. Karena jabatan di NU, di Jatman ini adalah sebuah amanah. Itu yang kami tadi sampaikan. Dan kalau penjenengan semua, para kiai-kiai, para gus-gus, semua yang warga Nahdien, mulai Sabang sampai Merauke, kita harus jeli, jangan pernah tertipu oleh orang-orang yang tidak jelas, apalagi ingin menghancurkan Indonesia. Jangan terlena dengan duniawi. Percuma jenengan pinter ngaji kitab kuning, percuma dengan hafal Quran kalau tidak bisa menjalankan isinya Al-Quran dan hadis dan kitab kuning. Karena apa? Pertanggungjawabannya nanti per huruf. Nah, ini bahaya, sangat berat sekali, ya kan? Ini kita karena saking sayangnya, mari kita kembali bahwasannya kita ulama Nusantara harus kita jaga marwahnya. Kita adalah terah Nusantara, yang leluhurnya adalah terah Nusantara. Mari kita pegang amanah daripada orang tua kita dan leluhur kita, ya kan? Ini yang mendirikan NU ini bukan orang luar, tapi ulama-ulama Nusantara. Kalau jenengan sekarang tidak sadar dan melek, NU akan tinggal nama, Indonesia akan tinggal nama, dan Indonesia akan dipecah belah. Makanya saya
Lebih kuat lagi ketika kemarin Abu Yamam Al-Bantani ini membuka Al-Quran di surat At-Tur yang artinya bukit ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim yang artinya dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala atau kebajikan mereka karena setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan. Tujuannya apa? Ini maksudnya adalah kita harus mengikuti sanad keilmuan dan sanad guru kita yang mana dari ulama-ulama Nusantara, ya kan? Bukan dari golongan Ba'alawi. Sekarang sudah jelas, ya kan? Mereka terang-terangan merubah sejarah NU. Mereka banyak yang nyusup ke organisasi NU, Banser, bahkan Ansor. Kalau mereka tidak punya tujuan, tidak mungkin. Karena apa? Mereka sudah punya rumah sendiri, namanya Robito Alawiyah. Sedangkan kelompok mereka tidak mengakui kealiman kiai-kiai, tidak mengakui karomahnya kiai-kiai, ya kan? Tidak mengakui torekohnya para wali-wali yang asli Nusantara, yang dibawa oleh ulama-ulama Nusantara. Yang kemarin juga sampai saya jelaskan ada dzurriyyah daripada Syekh Nahrawi, yang mana beliau adalah yang membawa estafet Torekoh Sadiliyah ke Nusantara ini. Beliau termasuk sanad gurunya dari Syekh Idris Jamsaren Solo, Mbah Dalhar, ya kan, Mbah Malik Purwokerto. Ini kan jelas. Bahkan kemarin juga Mbah Malik diganti bin Yahya. Sampai tawasulnya juga diganti bin Yahya. Sama gurunya saja berani, ya kan? Apalagi sama orang lain. Kita berpikir dengan cerdas sekarang. Ini kita harus sadar sekarang. Kita harus kembali bahwasanya kita orang Nusantara, sanad ilmu, sanad guru kita dari leluhur. Kita orang Nusantara, sanad ilmu, sanad guru kita dari leluhur Nusantara yang asli. Mereka masuk yang jelas ingin menghancurkan Indonesia, ingin memecah belah Indonesia. Itu yang saya tangkap tausiahnya dari Abu Yamam Al-Bantani kemarin. Yang tadi sore, ini yang saya tangkap lagi karena memang setiap beliau dawuh mengeluarkan kalam itu pasti ada kalam hikmah yang kita tangkap kalau kita jeli, teliti, niat ngaji dan mau mengkaji. Yang pertama adalah yang saya terima dari beliau itu jaga marwah Pancasila, Merah Putih dan NKRI. Kita orang Nusantara, Pancasila di situ di dalamnya ada Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Kalau kita tidak kembali ke Pancasila, Merah Putih dan NKRI, coba jenengan sadar. Kemarin saya sampaikan di pengajian di beberapa daerah Jawa Barat, pengajian masuk mengibarkan negara lain. Ini kan sangat ironis sekali. Padahal di situ banyak warga Nahdliyin. Nah ini kan harusnya kiai-kiai ini, khususnya yang di struktur NU, harus berani terjun ke lapangan untuk mensosialisasikan, menyampaikan tentang isinya Pancasila, Merah Putih dan NKRI. Kalau tidak seperti itu apa? Banyak mereka dari golongan mereka sekarang itu ada marketingnya Pak, modelnya. Ada marketingnya untuk mencari majelis-majelis di daerah Jawa Barat. Kemarin salah satunya adalah Majalengka. Mereka masuk ke majelis-majelis itu untuk alasannya tausiah lah atau apa, akhirnya apa? Memprovokasi dan menghasut, akhirnya untuk melawan pemerintah yang sah. Nah kalau kita sekarang kiai-kiai hanya duduk manis, terima amplop, terima tamu, nah nasib umat bagaimana? Nasib bangsa Indonesia ini bagaimana? Kita tidak usah memikirkan jauh-jauh, nasib anak cucu penjenengan nanti bagaimana? Ini karena ini Indonesia adalah milik bersama, tanggung jawab bersama untuk menjaga NKRI. Kemudian poin yang kedua adalah sekarang harus berani melawan penjajah yang ingin merusak NKRI. Jelas di media sosial kemarin saya dengan tegas menyampaikan jangan pasang foto Wali Songo, pasanglah foto-foto habaib. Alasannya mereka dengan dalih kan zaman dulu belum ada foto. Lah nek iku bener nek ora. Kalau jawabannya kan gitu. Lah ini kan hanya alibi. Tujuannya mereka adalah ingin menenggelamkan Wali Songo dan duriyahnya. Duriyah Wali Songo dan duriyah kerajaan. Biar penjenengan kehilangan jati diri, biar anak cucu penjenengan kalau jenengan sekarang tidak bersikap tegas akan hancur Indonesia ini. Nasibnya nanti akan susah. Monggo penjenengan sadar. Jangan merasa sekarang wah saya enak kok. Mobil saya banyak, tanah saya banyak.
Setiap orang akan mati. Anak cucu penjenengan nasibnya belum tentu seperti jenengan. Mari kita sadar saat ini kita harus menjaga keutuhan NKRI.